Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Ritonga dari Prodi Sistem Informasi 2A, Sains dan Teknologi. Baik, pada kesempatan berharga ini, dalam mata kuliah pengelolaan instalasi komputer, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai macam-macam sistem operasi pada komputer dan perangkat seluler. Baik, apa itu sistem operasi? Jadi teman-teman, sebelum kita melihat jenis-jenisnya, mari kita pahami dulu apa itu sistem operasi atau yang sering disingkat OS. OS. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang bertugas mengontrol seluruh perangkat keras pada komputer atau HP kita. OS ini bertindak sebagai jembatan atau antarmuka antara kita sebagai pengguna dengan komponen fisik komputer. Jadi, dalam dunia komputasi, peran OS sangatlah besar. Pertama, OS mengelola semua sumber daya yang ada, mulai dari prosesor, memori, hingga input-output seperti keyboard dan layar. Yang kedua, memastikan semua hardware bekerja secara harmonis dan tidak bentrok. Dan yang ketiga, OS ini yang menjalankan perangkat lunak atau aplikasi sehari-hari yang kita gunakan. Secara umum ada 5 fungsi vital yang dijalankan oleh sistem operasi, yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen file atau penyimpanan, manajemen perangkat input-output, serta menyediakan antarmuka pengguna agar komputer mudah dioperasikan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan sistem operasi untuk komputer atau laptop. Jadi di dunia ini ada 3 raksasa utama yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah Microsoft Windows. Ini adalah sistem operasi yang paling populer di dunia. Keunggulan utamanya terletak pada kemudahan penggunaannya, kompatibilitas perangkat keras yang sangat luas, serta dukungan aplikasi atau game yang paling kaya di antara sistem operasi lainnya. Yang kedua ada macOS. Jadi ini adalah sistem operasi eksklusif yang dikembangkan oleh Apple khususnya untuk jajaran komputer atau Mac mereka. Kelebihan utama macOS adalah stabilitasnya yang luar biasa, desain antarmuka yang elegan, serta optimasi yang sangat mulus karena Apple membuat perangkat keras sekaligus perangkat lunaknya sendiri. Yang ketiga ada Linux. Linux ini berbeda dengan Windows dan Mac. Jadi, Linux ini adalah sistem operasi open source, yaitu artinya sistem ini gratis dan kode sumbernya bebas dimodifikasi oleh siapa saja. Linux ini sangat terkenal karena fleksibilitasnya, keamanannya yang tinggi, dan menjadi pilihan utama untuk mengelola server-server besar di dunia. Jadi selain ketiga as besar ini, ada juga sistem operasi lain yang digunakan untuk kebutuhan khusus seperti Unix, Chrome OS yang ringan untuk seperti Chromebook, FreeBSD hingga Solaris.
Baik, kita masuk kepada sistem operasi perangkat seluler atau HP. Selanjutnya, kita beralih ke perangkat yang setiap hari ada di genggaman kita, yaitu perangkat seluler atau HP. Saat ini, pasar global didominasi oleh dua kekuatan besar, yaitu di posisi pertama dan dominasi pasar tertinggi adalah Android. Android menguasai sebagian besar pasar global, sekitar 79% kualitas kuartal pertama tahun 2025 kemarin. Alasan utamanya adalah karena Android diadopsi oleh berbagai merek ponsel dengan rentang harga yang sangat variatif. Selain itu, Android menawarkan kebebasan kostumisasi yang sangat tinggi bagi penggunanya. Di posisi kedua, ada iOS. Ini adalah sistem operasi milik Apple khusus untuk iPhone. Jadi, ini terkenal dengan integrasi hardware, software yang sangat apik, performa yang konsisten dalam jangka panjang, serta prioritas yang sangat tinggi pada keamanan data dan ekosistem aplikasi. Baik, jika kita bandingkan secara singkat melalui fitur utamanya, Android unggul dalam hal kostumisasi tinggi dengan ekosistem terbuka, namun keamanannya dinilai baik karena banyak variasi perangkat. Sebaliknya, iOS menawarkan kostumisasi rendah dan ekosistem tertutup, namun memiliki standar keamanan yang sangat baik dan manajemen sistem yang rapi. Di luar dua raksasa ini ada juga sistem operasi mobile lainnya seperti Harmony OS dan Huawei, KaiOS dan Voter untuk ponsel fitur, BlackBerry, Windows Phone yang sempat hadir di masa lalu. Baik, sebelum saya tutup, di sini saya ingin menambahkan cara mendownload sebuah sistem operasi. Nah, kita cari Chrome, Google Chrome. Baik, kita klik, kita ketik di sini. Nih, download Windows 10 ISO yang ada bacaan ISO-nya. Baik, kita pilih baik kita pilih nih download Windows 10 Pro 32 atau 64 bit ISO terbaru 2026 di Nesaba Media. Terus aku ke bawah. Nah, di sini ada dua pilihan, Windows 10 32 bit, Windows 10 64 bit. Jadi di sini saya pilih yang 64 bit. Kenapa yang 64 bit? Karena eh, ini yang disuruh dosen saya untuk di-download yang 64 bit. Untuk sebentar beberapa detik. Nah, di bagian sini, baik. Nah, kita tunggu sampai sampai sini baru bisa digunakan.
Nah, setelah nanti sudah sampai penuh ke sini, maka Windows 10 ISO 64 bit sudah terdownload. Baik, kita pausekan saja. Kita balik lagi ke PPT yang kita bahas tadi. Nah, baik. Dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan, jadi sebagai kesimpulan dari presentasi hari ini, memilih sistem operasi yang tepat merupakan hal yang sangat krusial. Pemilihan sistem operasi ini akan berdampak langsung pada produktivitas, keamanan data, dan kenyamanan kita sebagai pengguna dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ketika kita memilih sebuah perangkat, pertimbangkanlah kebutuhan spesifik kita, kompatibilitas perangkat keras dan lunak yang akan kita gunakan, serta bagaimana dukungan komunitasnya. Pilihlah dengan baik dan bijak agar sistem operasi tersebut dapat mendukung semua tujuan kerja dan aktivitas kita sehari-hari. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan terkait materi sistem operasi ini. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Eh, Saya mohon maaf bila ada kata yang salah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.